Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bakal ngebahas materi yang menarik nih. Dari buku Sam Horn, judulnya Pop, Stand Out in Any Crowd. Fokusnya itu gimana caranya bikin ide, produk, atau ya diri kita sendirilah, biar benar-benar menonjol gitu di tengah keramaian. Wah, ini pas banget sih topiknya. Jadi buku ini tuh punya konsep inti namanya POP. Itu singkatan dari Purposeful, Original, sama Pithy. Penuh tujuan, original, dan ringkas berkesan. Intinya sih gimana caranya kita bisa cepet narik perhatian orang, terus mempertahankannya di dunia yang ya ampun, ramenya minta ampun sama informasi ini. Oke, menarik. Langsung aja deh kita bedah. Kenapa sih kemampuan buat pop ini penting banget? Di sumber ini disebutin kalau kita tuh seringnya cuma punya, kurang dari 60 detik ya buat bikin kesan pertama. Ingat gak kutipan Jerry Garcia yang ada di sini? Gak cukup jadi yang terbaik, tapi harus dianggap satu-satunya. Wah, berat juga ya standarnya. Tepat sekali. Apalagi sekarang kan informasi itu banjir banget. Jendela kesempatan buat narik perhatian tuh sempit banget. Kalau dalam semenit pertama itu nggak klik, ya udah audiens Anda pasti pindah ke lain hati. Makanya pop ini bukan sekedar trik, tapi lebih ke strategi komunikasi. Biar pesan kita tuh nggak cuma didengar, tapi ya itu tadi, diingat, diminati. Nggak tenggelam gitu aja. Oke, masuk akal. Kita mulai dari P yang pertama ya. Purposeful. Penuh tujuan. Maksudnya gimana tuh? Katanya komunikasi kita harus jelas tujuannya, nyampein inti penawaran, plus bikin posisi kita bagus di mata target audiens. Contoh kontrasnya itu iklan Super Bowl ya. Kadang lucu sih, tapi sering lupa ini iklan produk apa gitu. Betul. Kunci purposeful itu ya kejelasan strategisnya. Jadi sebelum kita bikin pesan, sumber ini nyaranin kita jawab dulu serangkaian pertanyaan penting. Semacam formulir W9 gitu. Intinya kita harus paham banget, masalah apa sih yang mau kita selesaikan, buat siapa, kenapa solusi kita ini beda dan layak dicoba, terus tujuan akhir komunikasi kita apa. Misalnya bukan cuma biar orang tahu, tapi biar nyoba produk kita. Nah, kalau ini udah kejawab, baru pesannya bisa relevan dan kena sasaran, nggak cuma kreatif doang. Contoh yang bagus dari sumbernya itu Michele Powers dari Nutrient Chef ya. Dia nggak cuma bilang, saya nyediain catering sehat. Tapi dia malah ajak kliennya cerita langsung. Cerita soal berat badan turun, kolesterol membaik, atau lega karena nggak repot masak sehat. Itu kan langsung nunjukin tujuan dan manfaat nyatanya. Fokus ke dampak banget. Iya, testimoni itu langsung ngejawab pertanyaan kenapa ini layak dicoba buat calon pelanggan lain yang punya masalah mirip. Fokusnya ke hasil bukan cuma fitur. Nah itu dia inti purposeful. Sip. Lanjut ke O, original. Nah ini nih, tantangannya seringkali kita ngerasa jadi salah satu dari banyak, ya kan? Gimana coba caranya menonjol kalau kita konsultan kesekian atau buka warung kopi kesekian di jalan yang sama? Sumber ini nekenin pentingnya bikin sesuatu yang beda, nyiptain ceruk kita sendiri. Dan enaknya buku ini ngasih banyak banget teknik kreatif buat mancing orisinalitas itu. Jadi nggak perlu nunggu wangsit gitu aja, hehe. Coba kita lihat beberapa teknik yang kayaknya menarik nih. Ada satu yang kedengarannya seru, alphabetize your core words. Jadi, ngubah huruf atau suku kata awal kata kunci kita pakai urutan alfabet. Contohnya, Sam Horn sendiri ya, bikin Tong Fu dari Kung Fu buat seni komunikasi. Kedengarannya langsung unik gitu, gampang diingat. Betul. Contoh lain yang bagus tuh kayak go-gurt dari yogurt. Langsung kebayangkan, gampang dibawa, go, cocok buat anak-anak. Atau smitten dari mitten, sarung tangan buat pasangan itu loh. Namanya aja udah bawa emosi. Teknik ini tuh bisa ngelahirin nama atau konsep yang unik banget sampai jadi identitas merek kita. Kuncinya ya mainin bunyi sama asosiasi kata aja. Teknik lain lagi, capture conversational catchphrases. Ini maksudnya, kita dengerin omongan sehari-hari target audiens kita. Keluhan mereka, celetukan mereka. Contohnya judul buku I Don't Know What I Want, But I Know It's Not This. Wah ini sih kayaknya banyak yang pernah ngerasain ya soal kerjaan atau hidup. Ini kuat banget karena pakai bahasa audiens sendiri. Kayak iklan Zappos yang dikutip itu, penjual yang nganggap Anda nggak ada, mereka nggak kerja di sini. Itu kan langsung kena kerasa kesal pas belanja, ya kan? Atau keluhan simpel kayak, aduh punggungku sakit, bisa jadi ide nama atau tagline buat chiropractor.
Pakai omongan sehari-hari bikin pesannya kerasa asli dan langsung nyambung. Terus, ada Valley Girl teknik. Ini ngebandingin apa yang kita lakuin sama sesuatu yang udah dikenal banget. Bisa orang, film, buku gitu ya. Biar orang cepet ngeh gitu maksudnya. Contohnya Dale Irvin itu, Billy Crystal, tapi buat konvensi Anda. Langsung kebayang gayanya kayak gimana. Bener banget, ini teknik analogi yang efektif. Contoh lain kayak Dalai Mama buat buku parenting yang kalem, minjem citra damainya Dalai Lama. Atau nyebut rumah sakit, bertahan di puncak daftar bestseller sejak 1995. Minjem konsep dari dunia buku yang udah familiar. Ini bantu audiens nangkap info baru dengan ngaitin ke yang udah mereka kenal. Gimana kalau bikin yang abstrak jadi konkret? Teknik Affleck Your Topic itu kayaknya soal ini ya. Kayak bebek Affleck yang teriak nama mereknya itu. Bangin rasa rendah diri. Sesuatu yang abstrak, jadi ada gambaran konkretnya. Atau lem Gorilla Glue, pakai gambar gorila kuat. Atau nama Blue Man Group. Atau singkatan IC, In Case of Emergency, buat kontak darurat. Semuanya itu bikin gambaran mental yang kuat dan gampang diingat. Bikin ide kita jadi lebih kelihatan. Satu lagi nih yang kayaknya sering kita lihat. Kontra brand. Maksudnya berani ngelawan arus gitu ya. Atau nantang ekspektasi. Kayak produk Valentine buat yang jomblo atau pohon Natal kebalik itu ya. Iya, ini soal berani tampil beda yang mencolok. Judul buku kayak He's Just Not That Into You, itu kan blak-blakan banget dan ngelawan nasihat klise waktu itu. Atau buku You Can't Teach Pigs to Sing. Tujuannya mancing perhatian dengan jadi nggak biasa, bahkan provokatif. Tapi ya tentu harus tetap nyambung sama pesan utamanya, bukan cuma asal beda aja. Jadi intinya originalitas itu bisa dirancang ya, nggak cuma ditunggu. Bisa main kata, dengerin audiens, pakai analogi, visualisasi, atau malah nantang kebiasaan. Betul, dan penting juga nih, nggak semua teknik cocok buat semua kondisi. Harus dipilih mana yang paling pas sama karakter merek kita, audiens kita, sama tujuan komunikasi kita. Originalitas yang maksa juga nggak bakal bagus hasilnya. Oke. Sekarang kita ke P terakhir dari pop. Pithy, ringkes, padat, gampang diucapin, dan nempel di kepala. Contoh paling ekstrimnya kebijakan layanan pelanggan Nordstrom itu ya. Cuma satu kalimat. Gunakan penilaian baik Anda dalam semua situasi. Singkat, padat, jelas. Pithy banget. Sumber ini juga ngenalin tes Jerry Maguire. Ingat ya, adegan ikonik You Had Me at Hello? Pertanyaannya gini, pesan Anda udah cukup kuat dan ringkas belum sampai orang langsung klik? Bisa nggak mereka ngulangin lagi dengan gampang? Kalau jawabannya belum, wah mungkin pesannya belum cukup pithy. Kepanjangan, kerumitan, atau terlalu biasa aja. Nah terus gimana caranya biar pithy? Ada tekniknya juga? Ada dong, dua teknik utama yang sering banget kita temuin itu alliteration sama rhythm rhyme. Alliterasi itu pengulangan bunyi awal kata. Kayak PayPal, Bed Bath & Beyond, Coca-Cola, kedengarannya enak gitu dan gampang diingat. Kalau rhythm rhyme, berarti soal irama sama rima ya? Bener banget. Irama atau ketukan yang enak didengar, kayak jingle Timex, It Takes a Licking and Keeps on Ticking. Atau yang terkenal banget itu, ucapan pengacara Johnny Cochran, If it doesn't fit, you must acquit. Iramanya itu bikin nempel banget. Rima juga sama kuatnya. Contoh klasik, fight or flight. Atau slogan shop till you drop. Bikin pesannya jadi lebih musikal dan gampang nyangkut di kepala. Oke, jadi purposeful itu biar pesan kita relevan dan strategis, terus original biar menonjol, dan pithy biar gampang diingat dan disebarin. Lengkap ya, kerangka POP ini? Eits, tapi perjalanannya nggak berhenti di 60 detik pertama loh. Udah berhasil narik perhatian nih. Terus gimana caranya biar mereka tetap nyimak? Ini dibahas juga di sumber yang Anda bagiin. Nah, iya juga ya. Ini pertanyaan penting. Apa rahasianya biar audiens tetap tertarik setelah kita berhasil POP di awal? Kuncinya itu bikin konten kita hidup dan terus relevan buat audiens. Ada beberapa cara nih yang disorot. Pertama, pakai first person stories, cerita orang pertama. Cerita nyata, entah pengalaman sendiri atau orang lain, itu bikin ide abstrak jadi konkret dan nyentuh emosi. Contohnya Rebecca Morgan itu kan, cerita soal pemasaran kue coklat chip buat ngejelasin soal penjualan yang halus. Cerita itu punya kekuatan koneksi yang luar biasa. Setuju banget. Cerita emang selalu lebih ngena daripada data atau klaim doang. Kedua,
Put people in the pool. Ajak audiens nyemplung ke kolam secara emosional. Gimana caranya? Pakai detail sensorik, dialog yang hidup, bikin mereka seolah-olah ada di sana. Jadi jangan cuma ceritain apa yang terjadi, tapi tunjukin. Kayak contoh orientasi karyawan hotel itu, mendemonstrasikan layanan, bukan cuma ngejelasin. Show, don't tell. Oh, jadi kayak bikin mereka ngerasain langsung pengalamannya gitu ya? Persis. Ketiga, rancang money phrase Anda. Satu kalimat inti yang jadi take away utama. Pesan kunci yang paling Anda pengen audiens ingat, kayak show me the money dari Jerry Maguire. Ini inti pesan Anda yang paling tajam dan berkesan. Kalau mereka lupa semua, apa satu hal yang harus mereka ingat? Nah, itu dia. Terakhir, gimana caranya ngaitin balik ke audiens? Pakai segues atau transisi yang pinter, terutama pakai pertanyaan yang ngelibatin Anda. Pernah nggak Anda ngalamin ini? Gimana nih berlaku buat situasi Anda? Ini kayak pakai metode Sokratik gitu, lempar pertanyaan biar audiens nemuin relevansinya sendiri. Bikin mereka mikir aktif, nggak cuma nerima info pasif. Ini ngubah presentasi jadi kayak ngobrol. Wah, jadi setelah ngepop di awal, kita perlu cerita yang hidup, detail yang bikin terlibat, pesan kunci yang tajam, plus jembatan relevansi balik ke audiens ya. Lumayan juga ya yang perlu dipikirin. Memang komunikasi yang efektif itu ya butuh persiapan. Tapi kerangka POP sama teknik-teknik ini ngasih peta jalan yang jelas kok. Tujuannya kan biar pesan Anda nggak cuma narik perhatian sesaat, tapi benar-benar masuk, dipahami, diingat, dan idealnya ya bikin orang tergerak buat ngelakuin sesuatu. Oke, jadi ringkasnya POP itu soal jadi purposeful dalam tujuan, original dalam pendekatan, dan pithy dalam penyampaiannya. Plus kemampuan buat nahan minat orang pakai cerita dan relevansi. Gitu ya? Betul. Sebagai penutup, ada satu pemikiran bagus nih dari Sam Horn. Dia nyaranin semacam mantra gitu sebelum kita komunikasi penting. Saya di sini untuk melayani, bukan pamer. Untuk berbuat baik, bukan terlihat baik. Ini kayak ngegeser fokus dari ego kita ke dampak buat orang lain. Wah, dalam juga. Menarik nih. Gimana ya kalau kita mikirin tantangan komunikasi kita berikutnya, entah itu presentasi, nulis proposal, atau ngobrol penting pakai kacamata ini. Gimana fokus ke melayani dan berbuat baik, itu bisa ngubah cara kita ngerangkai pesan biar lebih otentik, lebih nyambung, dan akhirnya lebih bermakna buat audiens kita. Sesuatu buat direnungi nih kayaknya. Pertanyaan yang bagus banget tuh buat dibawa pulang dan dipikirin. Oke deh. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.